Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Para hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam serta kesehatan, sehingga pada hari ini bisa melaksanakan aktivitas termasuk mengikuti acara kajian bahasa Arab Al-Quran yang diselenggarakan setiap hari Sabtu di Masjid At-Taubah ini. Hadirin sekalian, saya mencoba membuat catatan-catatan tulisan ya tentang kajian bahasa Arab Al-Quran. Mungkin saya akan membacakan yang sudah saya tulis, kemudian kalau perlu saya catat, nanti mencatat. Di halaman 5 itu kita dapat membaca ya tentang i'rab. Jadi ilmu nahwu itu kajiannya adalah i'rab. Apa arti i'rab? I'rab adalah perubahan vokal, bunyi akhir ya. Bunyi akhir sebuah kata disebabkan oleh pengaruh kata lain sebelumnya ya. At-taghyiru awakhiril kalimah. Artinya perubahan akhir dari setiap kata ya. Atau posisi dan fungsinya dalam kalimat. Posisi dan fungsinya itu artinya ada sebagai subjek, predikat, keterangan, atau objek, dan lain sebagainya. Nah, di sini setiap kata dalam bahasa Arab memiliki bunyi akhir. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada bunyi akhir yang bisa berubah-ubah. Ya. Ada an, ada in, ada un, ada Rasulullah, ada Rasulallah, ada Rasulillah. Nah, kenapa bisa berubah? Gitu. Itu tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Gitu. Bunyi-bunyi seperti itu tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Mungkin dalam bahasa Inggris juga begitu ya, karena setiap bahasa memiliki hukum dan aturannya yang khusus ya. Kemudian dalam kaitan dengan fungsi kata, bunyi akhir setiap kata terbagi dalam 4 jenis. Nah, 4 jenis. Ada marfu, mansub, majrur, dan majzum. Nah, ada 4. Tetapi yang 3 berlaku pada keduanya. Mansub, marfu itu berlaku pada isim maupun fiil. Nah, sedangkan majrur dan majzum itu hanya berlaku pada, kalau majrur itu hanya berlaku pada isim, sedangkan jazam atau majzum itu hanya berlaku pada fiil. Ya. Jadi tidak ada fiil yang majrur dijarkan oleh huruf jar, nggak ada. Begitu juga tidak ada isim yang majzum, yang jazam, yang sukun. Sukun paling tanwin, itu bukan sukun, tanwin memang itu ciri isim ya. Jadi itu ya. Di sini contohnya seperti apa? Seperti kata idrib. Idrib itu fiil dan akhirnya itu sukun. Itu bukan isim gitu. Karena kalau isim harus ada harokat akhirnya. Begitu juga istaqim. Istaqim itu fiil ya. Karena akhirnya ada sukun gitu ya. Begitu juga yang majrur isim, fiil itu nggak pernah ada majrur, nggak pernah berbunyi i gitu. Kalaupun itu berbunyi i berarti itu adalah kelanjutan dari sukun sebetulnya, ya gitu ya. Baik, isim yang marfu minggu lalu sudah saya jelaskan ada 10. Pertama mubtada. Itu subjek ya. Kemudian khobar, kemudian kalau dia fa'il, 4 naibul fa'il, 5 isim kana, 6 khobar inna, 7
8, 9, 10 itu merupakan tawabi. Tawabi itu artinya isim-isim yang mengikuti kata-kata sebelumnya. Kalau dia marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur. Dan itu ada 4. Ada naat, kata benda yang mengikuti penjelasan kata benda sebelumnya. Itu naat ya. Naat itu seperti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, nah, karena bunyinya itu bismillahi kasroh, terus ar-rahmani itu naat, itu keterangan dari Allah, menerangkan Allah, Allah yang maha pengampun. Ditambah lagi ar-rahimi, ar-rahimi juga naat, gitu. Naat dari ar-rahmani. Jadi begitu ada satu kata benda, kemudian diikuti kata benda lain atau kata sifat, dan bunyinya sama, itu berarti yang kedua dan ketiga dan seterusnya itu adalah naat. Nah, kemudian ada atof. Atof itu sama, hampir sama, hanya dia dilengkapi dengan huruf wau. Ya, di dalam ini banyak ya, kita nanti bisa contohnya. Beda antara naat dan atof itu adalah kalau naat tidak ada wawunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya kan bismillahi ar-rahmani war-rahimi gitu kan. Jadi Allah itu maha penyayang dan maha pengasih. Maha pengasih dan maha penyayang. Antara penyayang dan pengasih itu naat. Naat sifat Allah gitu ya. Tapi di kata-kata yang lain ada yang pakai wau gitu ya. Allahu huwas samiul alim itu naat tuh. Karena tidak ada waunya. Innallaha sami'un alim. Sami maha mendengar, alim maha mengetahui, tidak ada wawunya. Tapi ada kata-kata yang nanti ada wawu. Itu beda antara naat dan atof. Kemudian taukid, kata benda atau sifat yang menegaskan kata sebelumnya. Biasanya diartikan dengan yaitu. Kemudian yang 10 badal. Badal itu kata benda atau sifat yang menjelaskan rinciannya. Nah, kita lihat di contoh. Nah, gitu ya. Sebab teori itu tanpa contoh jadi nggak jelas. Kita lihat contoh. Iya, di sini mulai dari sebelah kiri ya, nomor 1 kalimat Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah itu sebuah kalimat, ada subjek, ada predikat. Sehingga terjemahannya Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Jadi kata-kata di awal bahasa Indonesia itu biasanya kita artikan sebagai subjek atau mubtada. Nah, setelah itu biasanya ada kata adalah. Dan pengertian atau istilah dalam bahasa Arab kalau kita mengatakan adalah itu berarti predikat. Itu berarti khobar istilahnya ya. Jadi Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah mubtada, subjek. Dan itu marfu, Muhammadun bukan Muhammadan atau Muhammadin. Ya, begitu ya. Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, contoh 2 itu juga sama katanya ya, kalimatnya. Muhammadun Rasulullah. Tapi yang menjadi contoh di sini adalah Rasulullah. Rasulullah adalah khobar, predikat ya. Dan itu Rasulunya itu harus dhammah karena dia khobar ya. Jadi sama-sama dhammah, Muhammadun Rasulullah. Atau jadi kalau kita mendengar orang Muhammadun Rasulillah, ada yang janggal di situ. Karena Rasulillah itu tidak harus dibaca majrur, harus marfu karena dia khobar. Nah, gitu. Jadi dari sini kita bisa mendengar orang membaca Quran atau apa. Kalau Quran udah ada syakalnya, tapi begitu membaca hadis dia membaca tanpa ada pengertian nahu sorof, bisa juga dia salah bacanya. Dan orang bisa mengerti, oh orang itu salah bacanya dari sini, dari ilmu nahu. Jadi orang yang tahu ilmu nahu, begitu ada orang membaca tidak tepat, maka kedengeran tuh. Karena bunyi itu menentukan dalam bahasa Arab ya. Jadi orang misalnya Muhammadun Rasulullah, itu salah dari segi ilmu. Atau Muhammadun Rasulillah, itu salah ya. Karena harusnya memang Rasulullah, dia fungsinya adalah khobar gitu ya.
Baik, jadi 1 dan 2 itu contohnya sama ya, Muhammadun Rasulullah. Hanya yang satu yang ditekankan arah Muhammadunnya itu mubtada atau subjek. Yang nomor 2 Rasulullahnya, Rasulullahi. Nah, itu antara Rasul dengan Allahi itu berlaku, itu istilahnya idofat ya. Jadi Rasulullahi. Nah, Allahi-nya itu hi-nya itu memang harus kasroh karena itu idofat mudhof ilaih. Jadi kalau orang ada yang membaca misalnya Muhammadun Rasulullah itu salah gitu. Dan yang tahu itu salah adalah orang yang tahu ilmu nahwu gitu ya. Baik, nomor 3, qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad membaca buku. Nah, sekarang Muhammad di situ posisinya adalah menjadi fa'il. Kenapa? Karena ada kata kerja. Ya, kata kerja ada pelaku. Kalau ada kata kerja itu pasti ada yang melakukan pekerjaan. Sama dengan khalaqallahu, Allah menciptakan. Jadi Allahnya pelaku dan itu dalam istilah bahasa Arab itu fa'il. Ya. Al-kitaba, Al-kitaba itu maf'ul bih, nanti itu menjadi bahasan dalam isim-isim yang mansub. Jadi kalau orang mengatakan qara'a Muhammadun al-kitabi, qara'a Muhammadun al-kitabu, itu salah, nggak tepat. Harusnya qara'a Muhammadun al-kitaba. Khalaqallahu as-samawati wal ardo. Nah itu khalaqallahu samawati wal ardo. Samawat itu objek, ardo juga objek. Nah kenapa samawatinya berbunyi i sementara ardonya berbunyi a, ardo? Nah itu karena samawati itu jamak. Nah, jadi selalu ada alasan. Samawati itu jamak mu'anats salim. Begitu dia mansub dan majrur, tandanya dengan kasroh. Gitu. Jadi nggak boleh asamawata wal ardo, nggak boleh. Karena bentuk kata samawat dengan ardo beda. Samawat jamak, ardo mufrad. Gitu ya. Khalaqallahu samawati wal ardo. Samawat mansub, ardo juga mansub. Tapi bunyinya beda. Sebab samawat itu jamak, ardo mufrad gitu ya. Jadi sama-sama mansub. Nanti di dalam kitab Ajurmiyah atau kitab Alfiyah itu ada alamat atau tanda mansub itu apa-apa saja. Banyak juga nanti. Kita sekarang ini hanya menandai atau mengetahui dulu yang mansub itu tandanya adalah a atau an gitu ya. Yang marfu tandanya adalah u atau un. Walaupun nanti tanda-tanda yang lainnya itu bisa beragam, ada wawu, ada nun, ada alif gitu. Ya gitu ya. Jadi kita melihat yang marfu dulu. Nah, kemudian quri al-kitabu nomor 4 ya. Quri al-kitabu. Kitabunya itu bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Atau al-ismul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi fa'ilnya tidak disebut, quri al-kitabu. Pelakunya tidak disebut di sini. Pokoknya yang menjadi perhatian pada kitab. Kitab buku telah dibaca. Jadi kutiba ya. Kutiba alaikumusiyam, minggu lalu sudah ya. Sebetulnya Allah yang mewajibkan. Tapi dalam kalimat itu pokok pembicaraan adalah pada puasa. Puasa itu sudah diwajibkan kepada umat Islam terdahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya begitu. Nomor 5, kanallahu ghafuran. Ini karena itu sebuah kata kerja tapi dia memiliki keunikan ya di dalam hal kaitannya dengan kata yang lain. Qala juga fi'il madi, kana juga fi'il madi, tapi kana itu memiliki kekhususan sebab nanti banyak sekali kata ya kalimat yang dimulai dengan kata kana yakunu, kun, kunta, kuntu, kunti, akunu, yakunu itu berfungsi sebagai fi'il, tetapi dalam hal
pengaruhnya pada kata lain, maka kana itu punya kekhususan. Walaupun nanti kana itu wa akhawatuha, banyak juga kata lain yang seperti kana. Dalam ilmu nahwu, kana ini disebut sebagai fi'il nakis ya, fi'il nakis, af'alun nakisah, fi'il nasikh, nasikh ya, fi'ilun nasikh. Nasikh itu nasakho. Nasakho itu artinya menghapus atau mengubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah status mubtada dan khobar. Ya, Muhammadun Rasulun itu mubtada dan khobar. Begitu ada kana, menjadi kana Muhammadun Rasulan. Gitu ya. Itu nasikh. Jadi mengubah struktur atau akhir bunyi dari mubtada dan khobar. Apa yang diubah? Khobarnya yang diubah. Kana Muhammadun Rasulan. Kana Muhammadun Rasulullah. Kana Allahu Ghafuron. Gitu kan? Asalnya Allahu Ghafurun. Itu mubtada khobar. Begitu masuk kana Allahu Ghafurnya bukan Ghafurun lagi, tapi Ghafuron. Gitu. Kana Allahu Ghafuron Rahiman. Gitu kan? Gitu. Nanti berbeda dengan inna ya gitu ya. Kana Allahu Ghafuron. Nah, Ghafuronnya menjadi Allahunya yang semula menjadi mubtada, istilahnya begitu ada kana dia menjadi isim. Ya, minggu lalu Pak Haji Sabar memberi ulasan ya. Kok jadi isim gitu ya Pak Sabar ya. Ya, itu istilah. Kana Allahu Ghafuron. Kalau kananya dihilangkan, maka Allahu Ghafurun gitu. Sebab Allah mubtada, Ghafurunnya khobar gitu ya. Nah, begitu ada kana, maka Ghafurunnya berubah menjadi Ghafuron. Dan di istilahnya itu menjadi khobar, dan khobarnya bukan khobar mubtada, tetapi khobar kana gitu ya. Allah Maha Pengampun. Seringkali kata kana itu tidak diterjemahkan. Walaupun ada kadang-kadang terjemahannya adalah menjadi. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakunu. Kun itu fi'il amar dari kana. Jadilah kamu, fayakunu, maka dia jadi. Idza aradallahu an yaqula lahu kun, kalau Allah menentukan untuk mengatakan jadilah kamu, maka jadi. Nah, di situ kun dan kana itu kun itu adalah awalnya dari kana kan. Jadi di situ terjemahannya jelas bahwa kun itu artinya jadilah. Fayakunu, maka dia jadi. Yakunu fi'il mudhari, kalau kun fi'il amar. Tapi dalam kana Allahu Ghafuran seringkali tidak diterjemahkan. Allah adalah Maha Pengampun. Udah, kananya jadi di dalam terjemahannya adalah juga, ya adalah. Kan sebab seperti mubtada khobar. Walaupun karena itu bisa juga artinya ditonjolkan. Antara yakunu dengan kana itu beda. Karena kana itu masa lampau, yakunu kan fi'il mudhari, masa yang akan datang. Misalkan dalam percakapan sehari-hari, kemana aja kamu? Di mana saja kamu? Gitu. Nah, kata kana bisa mengandung arti berada. Aina kunta ya akhi gitu. Aina kunta ya akhi. Jadi yang dipakai adalah fi'il madhi. Kemana saja kamu, berada di mana saja kamu kemarin. Itu menunjukkan kemarin. Kunta. Nah, tapi kalau misalkan kita bertanya kepada anak kecil, kamu nanti mau jadi apa? Lalu kata-katanya karena itu dipakai fi'il mudhari. Mada satakunu ya walad, misalkan kamu akan menjadi apa nanti ya, itu. Mada satakunu, jadi dipakai fi'il mudhari, bukan mada kunta. Kalau kunta menunjuk masa lampau, tapi kalau takunu menunjuk masa yang akan datang. Jadi untuk kana ini kadang-kadang jelas artinya menjadi atau berada ya. Masa lampau dan masa yang akan datang kadang-kadang juga jelas
diberikan di dalam terjemahan, tetapi kadang-kadang tidak. Sebab kalau mutlak diterjemahkan kana itu masa lampau, berarti sekarang enggak dong. Ya, kalau ini diterjemahkan misalnya kanallahu ghafuron, Allah itu masa lalu adalah pengampun, padahal enggak kan, selamanya gitu. Jadi dalam hal terjemahan tidak hitam putih gitu. Lihat kondisi kata. Jadi untuk Allah itu tidak hanya zaman dulu. Kalau orang fanatik pada tensis ya, pada zaman bahwa kana itu madi dan bukan mudore, maka ini nggak berlaku. Berarti Allah tuh masa lalu aja gitu. Jadi di dalam terjemahan itu memang harus hati-hati juga. Ya. Dalam menerjemahkan itu ilmu nahu boleh dipakai, tapi tidak harus kaku, gitu ya. Sebab nanti terjemahannya jadi nggak pas aja gitu. Ya, karena Allah ghafuran. Nah sekarang nomor 6, inna itu kebalikan dari kana. Seperti minggu lalu ya, sudah dijelaskan. Inna itu dia juga mengubah posisi mubtada dan khobar. Yang semula Allahu ghafurun, tapi begitu ada innallaha, bukan innallahu kan? Innallaha ghafurun rahimun. Ya, kalau yang tadi kanallahu ghafurun rahiman, sekarang innallaha ghafurun rahimun gitu. Nah, kalau inna biasanya diterjemahkan dengan kata apa? Sesungguhnya, ya sesungguhnya Allah. Jadi untuk menegaskan sebetulnya menegaskan mubtada dan khobar ya, menegaskan subjek dan predikat. Jadi ada kata sesungguhnya untuk menekankan. Karena itu disebut inna harfu taukidin ya. Wa nasbin ya, haraf taukid ya, untuk menegaskan bahwa apa yang di dalam kalimat itu benar-benar itu sungguh Allah itu maha pengampun. Jadi ada kata innallaha, Allah maha pengampun ya. Ini salah kali nomor 6 dan 7 ya. Ada kesalahan barangkali ya. Oh enggak, kalau nomor 7 itu yang menjadi contoh adalah rohimunnya, ya betul, naat, ya. Jadi contoh yang dari nomor 6 diambil, tapi ditambah kata rohimun. Itu rohimun, ya, itu artinya naat. Sebab itu menambah kata ghafur. Terjemahannya biasanya dan, ya, walaupun tidak ada huruf wau, ya. Jadi nomor 7 innallaha ghafurun rahimun, yang menjadi contoh ada rohimunnya, ya, itu naat. Nomor 8, ja'a Muhammadun wa amrun. Nah, di situ ada wau. Datang Muhammad dan Amar. Nah, jadi Muhammadun wa amrun, nggak boleh Muhammadun wa amron. Muhammadun wa amrin, nggak boleh. Sebab amrun itu harus mengikuti Muhammad. Di situ ada wau, ya. Itu dalam bahasa Arab seperti itu, ya. Bahasa Indonesia nggak perlu kan. Nggak ada dan ini, udah aja. Bahasa Indonesia tuh sangat sederhana ya. Orang Korea itu banyak yang pintar ngomong bahasa Indonesia karena Indonesia menurut dia gampang banget gitu dipelajari. Ya. Orang apapun, orang Arab juga gampang mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sederhana, nggak ruwet gitu. Kalau Arab, kalau mau dikatakan ruwet ya ruwet. Tapi kalau mau dikatakan sebagai bahasa ilmiah, ya bahasanya bagus gitu, karena punya sistem yang konsisten. Baik, nomor 8 adalah contoh untuk naat ya. Ja'a itu artinya datang, Muhammad itu Muhammad, wa amrun, ada wawunya. Ya, baik. Sekarang nomor 9, ja'a Muhammadun rasulun. Nah, sekarang Muhammadun tapi rasulun ya. Itu taukid. Ya. Jadi di situ bukan lagi berarti dan. Itu bedanya dengan naat ya. Kalau naat diterjemahkan dengan kata dan. Pengampun dan penyayang. Tapi kalau nomor 9, ya Muhammadun Rasulun. Yaitu seorang Rasul. Jadi di situ Rasulun itu untuk mengokohkan, menguatkan kata
yang sebelumnya Muhammad. Muhammad yang menjadi Rasul itu loh yang datang gitu. Bukan Muhammad tukang cukur atau petani gitu ya. Jadi ada kata Rasulun. Ya Muhammadun Rasulun. Nanti di Quran banyak. Nah sekarang nomor 10. Itu namanya badal. Badal itu pengganti ya. Dalam ya Muhammadun ahuhu. Nah kata ahuhu itu menjelaskan yang datang itu sebetulnya bukan Muhammad tapi saudaranya gitu. Di Quran tuh ada ya, di Quran untuk menjelaskan ya. Dan nanti untuk yang 4 ini 7 sampai 10 ini ada di isim-isim yang mansub juga. Baik. Catatan nomor 7 sampai 10 disebut tawabi. Tawabi itu adalah pengikut ya. Tabi'in itu kan artinya pengikut. Kata yang digaris bawahi di atas menduduki posisi yang sama dengan kata benda atau sifat sebelumnya. Dalam posisi marfu, mansub, dan majrur. Ya. Tidak hanya dalam posisi marfu, melainkan juga dalam posisi mansub dan majrur. Contoh naat dalam posisi mansub. Nah ini yang akan dijelaskan. Karena Allah ghafuron rahiman itu. Rahiman itu naat. Naat dari ghafuron. Oleh karena itu harus sama-sama mansub. Jadi tidak hanya berlaku pada marfu saja. Contoh naat dalam posisi majrur adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena diawali dengan huruf jar, maka ismi Allah Rahman Rahim semuanya bunyinya i akhirnya karena ada huruf jar itu ya. Jadi itulah penjelasan tentang isim-isim yang marfu. Baik. Sekarang yang mansub nih Bu. Mansub ada berapa nih? Cukup banyak, ada 17. Ya. Yang mansub itu 17. Ya. Jadi kalau yang marfu tadi 10, yang mansub 17. Sebagian sudah dijelaskan di inna dan kana. Ya, inna dan kana itu kan ada mansubnya. Sekarang teman-temannya inna ini banyak, dia tidak sendirian. Kana juga tidak sendirian banyak. Nah sekarang teman-temannya inna itu apa? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Itu fungsinya sama dalam ilmu nahwu. Itu sebagai tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi menasabkan isimnya yang semula mubtada dan merofakkan khobar. Ya, contoh innallaha ala kulli syai'in qadirun. Nah, di sini ya. Kalau itu mau disederhanakan innallaha qadirun ala kulli syai'. Ya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hanya ini urutannya diubah, jadi qadirunnya di akhir. Itu salah satu keindahan bunyi di dalam Al-Quran ya. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadirun, bukan qadiron atau qadirin gitu. Innallaha, Allahnya itu menjadi isim inna. Itu harus mansub. Dan setiap inna itu harus ada dua, harus ada isim, harus ada khobar. Sebab kalau tidak ada khobarnya, itu nggak sempurna. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu. Qadirnya dihilangkan misalnya. Oh apa? Tiba-tiba Allah segala sesuatu. Jadi kata qadir itu penting di sini. Dan itu posisinya menjadi khobar inna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Misalkan kalau innallaha saja sesungguhnya Allah. Loh, apa sesungguhnya Allah? Nggak ada jawabannya, nggak ada khobarnya. Tapi kalau mau disederhanakan innallaha qadirun, cukup itu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Mau diteruskan lagi, Maha Kuasa atas apa? Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ya. Jadi inna sebagai huruf taukid. Nah, ini sudah berbunyi. Inna sebagai huruf taukid, Allah sebagai isim inna,
Nah, kalau ada isim berarti ada khobarnya. Khobarnya apa? Qadirun. Nah, harus marfu ya bagi. Sekarang khobar kana masih sekitar inna dan kana ya. Yang fungsinya berbeda ya. Akan ada semacam kebalikannya. Khobar kana itu harus mansub. Karena Allahu ghafuron rahiman. Ghafuron rahiman itu ghafuron itu khobar kana dan harus mansub. Karena Ibrahimu sodikon li Ali. Berarti Ibrahim adalah menjadi. Nah bolehlah Ibrahim menjadi teman dari Ali. Gitu. Jadi di sini karena bisa diartikan menjadi. Ya. Ibrahim menjadi teman bagi Ali. Ya laitani kuntu turaba. Nah ini saya memberi PR minggu depan ya. Pak Haji Saifuddin ya menjelaskan surat An-Naba. Nah, itu kan banyak tuh mansubatul ismi di situ. Ya, misalkan yang ini kan surat An-Naba itu apa? Diawali dengan amma yatasaalun anin naba alladzi hum bihi mukhtalifun. Kala sayalamu makala. Nah, yang di tengah itu alam naj'alil ardo mihadan itu mansub. Wal jibala autadan itu mansub juga. Wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subatan. Semua mansub tuh. Tapi mansubnya di situ berbeda-beda. Apakah mansubnya karena isim kana, karena khobar kana, atau karena isim inna, atau karena mansub karena maf'ul. Nah, dari 17 contoh ini dari 17 macam mansubatul ismi itu saya mohon dipraktekkan di dalam surat An-Naba. Minggu depan Pak Haji Saifuddin siap ya menjelaskan ya atau Pak Haji sabar semua Pak Haji sabar, Pak Haji Hasan, Pak Haji Indra, Pak Haji Agus, Pak Haji Kusno, jadi semua. Nah Ibu juga bisa ke depan menjelaskan karena itu banyak tuh. Sampai ayat terakhir ya laitani kuntu turoban. Nah, turoban bukan turobun atau turobin kan? Kuntu turoban. Di situ turobannya jadi apa ya? Bagus. Pak Haji Sabar udah bisa mempraktekkan. Kuntu turoban. Kuntu itu adalah kana. Bukan fi'il madi. Ya, kana kanu kanat kanata kuntu kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna itu kuntu itu artinya saya menjadi. Nah, itu ilmu sorofnya tuh Bu diingat pasan. Kuntu itu fi'il madi yang fa'ilnya atau di sini menjadi isim kananya adalah tu artinya saya menjadi. Nah sementara laita itu apa? Laita itu temannya inna nih. Laita itu artinya menginginkan sesuatu yang tak mungkin. Sehingga di situ ya laitani kuntu turaba. Apa terjemahannya? Ya laitani kuntu turaba. Allah mana kuntu? Oh nggak ada terjemahannya. Ada. Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Kan laita itu menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu laita. Beda dengan la'alla. Oh laisa beda. Laisa itu tidak ada. Laita ya. Laitani. Itu artinya semoga saya menjadi. Semoga saya artinya laitani itu. Laita dengan ni. Ni-nya itu saya. Laitanya semoga. Jadi artinya semoga saya menjadi apa? Kuntu turoban, menjadi tanah kembali. Dulu menjadi tanah. Jadi orang-orang kafir itu menyesal di akhirat karena diciptakan menjadi manusia yang harusnya beribadah tapi di dunia tidak ibadah, maksiat. Sehingga dia menyesal, coba dulu saya jadiin tanah aja deh daripada menderita gitu kan. Mungkin istilahnya seperti itu. Daripada disiksa.
Ya, begitu ya. Jadi ya laitani kuntu turaba. Jadi di situ ada laita, teman-temannya inna, ada kunta, teman-temannya kana, kuntu. Ya laitani kuntu turaba. Jadi begitu indahnya Al-Qur'an ya menyusun kata-kata ya, karena memang ini firman Allah ya. Baik, karena bel sudah berbunyi, jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Tapi ada PR ya. Surat An-Naba. Ya, baik. Ada 17 masing-masing. Di dalam surat An-Naba tuh banyak tuh, dari khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subatan, semua tuh sampai akhir. Bunyinya kan A. Yang ayat terakhir. Ayat terakhir. Iya. Baik. Jadi iya, ya, baik. Ada lain ada. Asbaha, mazala, mabata, mama pariha, banyak itu. Ada lebih dari 10 kalau nggak salah ya. Inna kan hanya segini nih teman-temannya. Karena itu banyak. Dan itu para ahli nahu mengelompokkan juga. Ada yang berfungsi sebagai fiil, ada yang dipakai fiil madinya saja, ada yang dipakai fiil mudhari'nya saja, ada yang dipakai semua bentuk. Karena itu dipakai semua bentuk. Ada kuntu, ada takun, ada kun, gitu ya. Jadi karena itu khas. Gitu. Jadi demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.